kita bisa mengevaluasi ketika tim dari Desa Kereteng memaparkan masing-masing waktu dan masing-masing kegiatan yang sumbernya dari mulai dari dana desa, PAD atau dari anggaran lainnya. Jadi nanti kami meminta kepada teman-teman tim Desa Kereteng nanti memaparkan secara detail dan juga argumentasi dari masing-masing kegiatan. Apalagi di tahun 2026 ini kita sudah dikunci anggaran dana desa itu untuk kegiatan pendukungan untuk program KDNB, yang mana anggaran dana desa yang biasanya full 100% itu adalah pengelolaannya dari desa. Untuk tahun 2026 mungkin nanti terkait dengan regulasi penggunaan dana desa ini kita masih menunggu kepastian penggunaannya, karena kalau kita melihat media yang memberitakan terkait dengan penggunaan dana desa ini adalah prosentasenya 64 untuk dukungan KDNB dan 3,4% untuk kegiatan dukungan pemerintahan desa. Secara otomatis kalau misalnya 40 ini sudah deal dan ada aturan hukumnya, berarti desa nanti harus menyesuaikan dengan Perkades. Nah, untuk saat ini kita menyesuaikan dulu apa yang sudah disepakati oleh Musdus atau Mosdes, terus dari tim RKP sudah merumuskan terkait dengan APBD tahun 2026 ini disesuaikan dulu dengan apa yang sudah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahun 2026 lebih baik, lebih maksimal untuk pekerjaan masing-masing. Jerman lebih maksimalkan lagi untuk kegiatan pekerjaan untuk Bapak kasih Bapak pendamping, mohon untuk bimbingannya terus dari perangkat-perangkat desa, enten klerune, enten kurangi, monggo langsung tegur mawon, sampai nanti desa nopo melakukan usaha. Sebelum kasih. Nopo kamu cuma ngongkon aja ya. Jadi ini sing pinter niku lare. Berikut langsung saja setelah dipaparkan rencana pendapatan belanja desa tahun anggaran. Ini rencana pendapatan desa Kereteng tahun 2026 untuk PAD 798.500.000, alokasi dana desa 542.000 sekian niku hasil dipotong FTDNB. Soalnya RTD honornya RTD kan tentang
kita kurangi 15% dari 40 tahun ini. 40 tahun itu 1,4 jadi 1,2 sekian. Kita kurangi 15% sesuai anggaran. Terus ada bagi hasil pajak dan retribusi 153.570.000 itu pagu sekarang tahun ini 128 juta itu ditambah 20% untuk tahun depan. Dari tambahannya 20% jadi 150. Terus ada PKK dari kabupaten itu untuk jasa kerja pemungut pajak dan bantuan cetak SPT pajak. Terus ada pendapatan lain-lain dari Budisma. Sama seperti tahun ini 11.478. Nah, rencana serupa dari anggaran 2025. Alokasi dana desa itu serupanya 2.200.000. Dana desa itu serupa 200.993. Itu serupa terbesar dari seluruh Sabang Sipil. Dukungan ketahanan pangan itu 150 dan paling besar itu dukungan ke KDP. Penyertaan modal awal juga 30 juta. Nah, terus ada bagi hasil pajak dan retribusi 1.156.000 itu dari rencananya itu dari peningkatan kapasitas pemerintah desa tahun ini kondisi cuaca yang tidak memungkinkan mepet kita silakan insya Allah tahun depan kita lakukan. Pak. Terus ada bantuan cetak SPT pajak itu 9.485 itu untuk cetak. Ya. Terus ada silpa lain-lain itu 867. Jadi untuk silpa desa lain tahun depan 215.990. Ini untuk ADD tetap dari mulai sekitar jaminan. Mungkin dari alokasi formulanya nanti itu di Musrong Bandes sama langganan listrik PKK. Tuh. Nah, terus itu yang di bidang pembinaan pemasyarakatan itu pembinaan PKK namanya. Terus ini untuk rencana penggunaan dana desa di tahun 2006. Untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu honor IT, terus ada langganan internet, operasional pemerintahan desa 3%, terus honor tukang kebun sama SDGs tetap 15%. Terus yang selanjutnya ini untuk pelaksanaan pembangunan desa. Yang satu itu ada titipan BP 2KB untuk operasional KPKB. Standar tetap bantuan posyandu balita itu 58.800. Terus ini ada bantuan snack untuk lansia dan posyandu. Kenapa? Karena untuk tahun depan untuk tahun depan posyandu itu mengambil, jadi ada balitanya, ada lansianya dan ada posyandunya. Jadi ya untuk balita kita kasih PMT, kalau untuk lansia dan posyandunya kita hanya kasih. Terus insentif kader posyandu, ya, terus pengadaan perlengkapan posyandu, ada APK, ada alat cek kesehatan, nanti misalnya bisa diperlihatkan. Terus selanjutnya ada bantuan transport mulai dari KPM, PSM, kartu DBJ dan kartu kesehatan. Itu yang jadi terus di bidang pemasyarakatan kita tetap ada PHBN, penggunaan karang taruna, PHBI, pengajian, itu pengembangan pemuda di bidang olahraga, terus ada peningkatan kapasitas
baik FDS PPKM, pembangunan PPKB, terus hubungan KDMP itu saya bebankan 30/10 yang dari GPMD, jadi 40% dari dana desa. Terus ada bantuan operasional UMKM sama pelatihan UMKM. Nah, ini penanggulangan keadaan desa itu TSBD 15 juta, BLTDD 21.660 orang KPM. Itu sama belanja tanah juga. Dan untuk pembiayaan desa nanti modal BUMDes ketahanan pangan tetap 20% dari dana desa, ini 258 juta. Nah, ini untuk retribusinya ada langganan koran, pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasionalnya mobil siaga, operasional BPD, insentif RT RW, operasional PBB 15% yang dari retri, terus sama ada belanja TK. Terus selanjutnya ini untuk PAD, untuk penyelenggaraan pemerintahan desa mulai penghasilan langsung tunjangan pokok, ada musdes APBDes. Nah, musdes pembahasan reguler itu yang kita anggarkan itu untuk 6 kegiatan. Soalnya dari DPMPD kemarin untuk mengalokasikan 5-10 kali musdes di luar musdes tahunan dan menangani itu. Terus yang lain untuk penyusunan rencana dokumen, terus musdes, PPD, LKPD, terus pengelolaan administrasi, ada honorarium IT pajak, PLT Sekdes, terus PLT Kasum Pabian. Terus yang terakhir kita mengalokasikan juga untuk pengisian perangkat kecil di Canggolan. Itu nanti ada tahun depan memang ada pengisian, kita tinggal ubah sudah punya. Nah, ini untuk pemberdayaan masyarakat, ada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 25 juta. Ini biasanya buat kita bersama dengan Tipikor dan Jasa. Kalau untuk bantuan keuangan itu jasa kerja pemungut pajak sama bantuan BPS UPT pajak. Terus yang dari hasil dari BUMDes kita buatkan bantuan sembako kepada lansia. Nah, ini rencana silpa penggunaan silpa tahun 2025, pembuatan submersible tetap, terus ada alokasi pemasangan dan perbaikan CCTV di kantor desa, langganan internet nanti ditambahkan ke yang asli dari dana desa tahun depan. Terus ada bantuan bunga KDMP 30 juta tetap, sama nanti belanja yang silpa ADD cuma 2 juta sekian itu tetap dialokasikan ke langganan SP. Ya, yang hasil pajak dan retribusi 25 juta nanti dibuat untuk peningkatan kapasitas, sama yang